Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya anak-anak semua. Kita kemarin bahas tentang teorema Pitagoras. Masih ingat nggak teorema Pitagoras itu apa? Ya kalau lupa, teorema Pitagoras itu teori yang dibuat oleh Pak D. Pitagoras tentang segitiga siku-siku. Ya jadi suatu teori tentang segitiga siku-siku gitu ya. Nah, gimana sih teorinya Pak Detik Pitagoras itu? Bahwa kalau ada segitiga siku-siku begini, misalnya di sini nih sudut siku-siku, berarti sudut siku-siku itu berapa derajat? Ya, 90 derajat kan? Nah, Pak D Pitagoras mengatakan misalnya ini panjangnya yang tegak ini A, misalnya panjangnya yang di bawah ini B, terus panjang sisi yang miring ini adalah C, maka dikatakan bahwa ternyata A kuadrat kalau ditambahkan B kuadrat itu ternyata sama hasilnya dengan C kuadrat. Nah, kalau penasaran kok bisa menemukan kayak gitu nih Pak D Pitagoras? Ya, tonton aja video yang kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah bahas cara Pak D Pitagoras ini menemukan teori kayak gini gitu ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan tentang penggunaan teorema Pitagoras. Ya, jadi sekarang kita akan eh, apa sih gunanya teori Pitagoras ini? Teorema Pitagoras ini ya. Nah, misalnya ada soal nih, misalnya ya, ada soal ada segitiga siku-siku nih. Misalnya ada segitiga siku-siku, di sini sudutnya. Nah, di sini panjangnya misalnya eh berapa ya? Misalnya di sini panjangnya 5 deh. Terus di sini panjangnya di sini 4 aja lah. 4. Terus di sini panjangnya 3. Berapa panjang yang ini yang miring? Sisi miringnya berapa? Nah, karena kita sudah punya teorema Pitagoras, kita tinggal pakai. Teorema Pitagoras bilang apa? Misalnya yang sisi ini A, sisi ini B, sisi ini C, maka teorema Pitagoras mengatakan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat kan? Nah, sekarang kan A-nya itu sama dengan 4, B-nya sama dengan 3. Tinggal ganti aja A-nya berapa? 4, berarti 4 kuadrat plus B-nya berapa? 3. 3 kuadrat sama dengan C kuadrat. C-nya kan yang dicari kan? Yang ini, yang miring ini. Nah, sekarang berarti dijumlahin aja nih. 4 kuadrat berapa? 16. Tambah 3 kuadrat, 9. Sama dengan C kuadrat. Berarti 16 tambah 9, 25. Sama dengan C kuadrat. Nah, kan yang dicari C bukan C kuadrat kan? Berarti kalau C, berarti C sama dengan, kalau kuadrat, kebalikannya apa? Akar. Akar 25. Berarti kalau ini kuadrat pindah ke sini tuh jadi akar. Ya, berarti akar 25 berapa? 5. Nah, ketemu C sama dengan 5. Ternyata panjang yang ini adalah 5. Nah, misalnya satuannya cm ya. Ini cm, ini cm. Oke, jadi itu cara kita menggunakan teorema Pitagoras ya untuk mencari sisi dari segitiga siku-siku. Nggak cuma miringnya aja, bolehlah kita cari yang tegak ini dan mendatar ini ya. Oke, misalnya ada soal lagi nih. Misalnya eh, ada segitiga siku-siku. Mana nih? Ada segitiga siku-siku. Ya,
Anggap saja lurus lah. Ulanglah. Segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di mana ya kira-kira? Yang di bawah ini ya. Nah, di sini panjangnya 13. Di sini panjangnya 12. Nah, berapakah panjang yang ini? Sentimeter ya, sentimeter. Sentimeter. Nah, berapa sentimeter yang ini? Nah, kita punya teorema Pythagoras. Tinggal apa? Misalnya ini A. Berarti misalnya ini B kan? Ini apa? C biasanya. Tapi terserah aja sih, nggak mesti ini C, ini B. Bisa ini yang B, ini yang C, nggak masalah. Eh, yang penting yang kuadrat ini apa? Yang penting yang miring ini kuadrat sama dengan ini kuadrat tambah ini kuadrat gitu ya. Nggak mesti namanya ABC sebenarnya. Tapi biar gampang aja sih. Oke, berarti menurut teorema Pythagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau sisi sisi tegak kuadrat plus sisi, kita bilang apa ya yang selain tegak? Sisi mendatar lah ya. Kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat gitu ya. Pokoknya bebas nih, nggak mesti namanya A kuadrat tambah B kuadrat tambah C, nggak mesti ya. Pokoknya yang miring ini yang sama dengan yang mendatar dikuadratkan tambah yang tegak dikuadratkan, sama dengan yang miring kuadrat. Nah, sekarang yang dicari bukan yang miring kan? Yang miring udah tahu nih. Berapa tuh? 13. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya 12 kuadrat berarti kan? Plus, nah B-nya ini kan yang dicari nih. Plus B kuadrat sama dengan C-nya berapa? 13 kuadrat. Berarti 144. 12 kuadrat kan 144. Tambah B kuadrat sama dengan berapa nih? 169. Nah, ini kan tinggal pindah ruas ke sana ya. Berarti B kuadrat sama dengan 169 plus jadi apa kalau pindah ruas? Jadi min 144. Berarti B kuadrat sama dengan 169 kurangi 144 berapa? 5. Ya enggak? 9 kurangi 4, 5. 16 kurangi 14, 2. 25. Berarti B sama dengan, ya akarnya kuadrat ke sana jadi apa? Jadi akar ya. Akar 25 sama dengan 5. Berarti B sama dengan 5. Oke. Ini berarti 5 cm. Ya. Nah, gitu penggunaan dari teorema Pythagoras. Kita bisa menentukan panjang dari suatu sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Entah itu mau dicari miringnya atau yang tidak miring. Ya, yang penting adalah sisi ini dikuadratkan ditambah sisi ini kuadratkan sama dengan sisi miringnya dikuadratkan. Oke. Ini hanya simbol ABC nih. Jadi nggak mesti ABC namanya. Nah, ini ada soal yang menantang nih. Oke, jadi sisi miring ini ada istilahnya ya. Sisi miring ini ada istilahnya. Apa istilahnya? Ada namanya. Namanya itu adalah hipotenusa. Jadi itu sama dengan sisi miring segitiga siku-siku. Oke, jadi yang miring-miring itu namanya hipotenusa. Yang tegak sama yang datar itu bukan hipotenusa namanya ya. Oke, sekarang misalnya ada soal nih yang lebih menantang. Yang di buku tuh. Gini soalnya nih. Perbandingan panjang dan lebar. Perbandingan panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah, mana sih ini kursornya?
lebar suatu persegi panjang adalah 4:3. 4:3. Kemudian jika keliling persegi panjang 140, tentukan panjang diagonalnya. Jika keliling persegi panjang adalah 140 cm, tentukan diagonalnya. Panjangnya maksudnya, panjang diagonalnya. Nah, misalnya kita gambar aja nih persegi panjang. Misalnya gini kan. Nah, yang ditahu apa? Perbandingan panjang dan lebar tuh 4:3. Jadi bukan panjangnya 4, bukan lebarnya 3, tapi perbandingan ini 4:3 ya. Bukan panjangnya 4, bukan panjang lebarnya 3, bukan, cuma perbandingan. Tapi kalau kelilingnya itu adalah 140 cm. Jadi kelilingnya itu adalah 140 cm. Maka tentukan diagonal yang ini berapa panjangnya. Nah, kan kita harus cari dulu panjang sama lebarnya persegi panjang ini kan. Bukan yang ini hanya perbandingan. Maka caranya nyari gimana? Keliling itu kan sama dengan 2 kali panjang tambah apa? 2 kali lebar. Ini kan panjang tambah lebar jadi keliling kan. Ini tambah ini tambah ini tambah ini. Jadi kan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Nah, kelilingnya kan 140 sama dengan 2 panjang tambah 2 lebar. Nah, kita kan tahu dari perbandingan ini kan, panjang dibanding lebar itu sama dengan 4:3. Nah, ini kalau dikali silang jadinya 3P sama dengan 4L. Nah, jadi 3P sama dengan 4L. P sama dengan 4/3L. Nah, jadi panjang itu sama dengan 4/3 dari lebarnya. Berarti kita bisa ganti nih panjang ini. 140 sama dengan 2 kali. P itu apa? 4/3 kali L. Berarti kita ganti aja nih. 4/3 L plus. Ini biarin 2L. Berarti 140 sama dengan 2 kali 4 bagi 3, 8/3L plus 2L. Nah, ini disamakan penyebutnya ini. 8/3 tambah 2 kan tidak sama penyebutnya. Kalau disamakan kali 3 ya. Kali 3 berarti 8. 2 kali 3 berapa? 6. 6/3 berarti 140 sama dengan, dibawahin dulu ya. Nah, berarti 140 sama dengan 8/3L tambah 6/3L. Berarti 8 tambah 6 berapa tuh? 14/3L. Nah, ini 14 nih. Coret. Sisa ini di sini 10. Berarti 3 kali sana. Ini kali silang ke sana berarti 3 kali 10 sama dengan L. Berarti 30 sama dengan L. Lebarnya 30 ternyata. Nah, yang ini ternyata lebarnya 30. Panjangnya berapa? Kan panjang sama dengan kan panjang sama dengan 4/3L. Nah, L-nya sudah tahu ya kan? 4/3 kali L-nya berapa? 30. Coret-coret 4 kali 10, 4 kali 10 berarti panjangnya 40 cm. Nah, berarti ini panjangnya. Mana sih kursornya nih?
Ini berarti panjangnya ini 40 cm. Yang ditanya apa? Diagonalnya. Berarti diagonal itu kan sisi miring. Pakai Pitagoras, ya enggak? 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan, ya kita anggap saja ini diagonal ini H ya, hipotenusa. H kuadrat. Berarti 30 kuadrat berapa? 900 tambah 40 kuadrat berapa? 1600 sama dengan H kuadrat. 900 tambah 1600 2500 sama dengan H kuadrat. Kok gini sih? Hei, jangan error dulu. Nah, kok error sih? Nah, jadi H kuadrat mana nih? H kuadrat sama dengan 2500. Berarti H sama dengan akar 2500 sama dengan 50. Berarti ini diagonalnya adalah 50 cm. Itu jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan. Bentar dulu, ini udah berapa menit sih? Gak usah terlalu banyak-banyak. Oke, karena sudah 16 menit, ya udah cukup aja dulu. Besok kita lanjutkan lagi pembahasan yang berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.